Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Mika di dalam bacaan pertama hari ini menunjukkan bahwa Allah yang telah menolong mereka dari sedia kala, Allah yang sama akan terus mendampingi dalam seluruh perjalanan hidup umatnya. Karena Allah itu penolong yang setia dan tidak murka untuk selama-lamanya. Tuhan pun tidak pernah melupakan janji yang sudah disampaikannya, karena Dia setia. Kesetiaan dan belas kasih Allah juga kita alami yang berpuncak di dalam bacaan Injil hari ini. Tuhan itu Bapa yang mudah tergerak oleh belas kasih kepada anak-anaknya. Sekalipun kita berjuang untuk meninggalkan Dia, tetapi Tuhan tetap ingat akan umatnya. Injil yang kita dengar hari ini sangat familiar untuk kita semua. Anak yang hilang, yang pergi meninggalkan ayahnya, meninggalkan rumah, tetapi pada akhirnya dia mengalami satu perubahan. Dia diubah oleh situasi, oleh kondisi, keadaan dirinya yang terpuruk. Si bungsu yang meninggalkan ayahnya dan rumahnya, tempat di mana hatinya berada itu, mengalami pergulatan batin luar biasa ketika dia dihantam oleh keadaan realitas yang sesungguhnya. Untuk mengisi perutnya saja, dia harus makan makanan yang tidak layak. Dia sampai pada satu titik yang paling rendah dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, anak yang bungsu ini kembali ke rumah. Dia kembali kepada ayahnya. Bapa yang dulu dia tinggalkan, mungkin juga dulu dia khianati karena kekerasan hatinya. Dia kembali kepada bapaknya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Henry Nouwen, seorang penulis rohani yang terkenal, menggambarkan anak yang hilang itu dalam tulisannya, dalam refleksinya yang menarik, bahwa ketika anak itu meninggalkan ayahnya, meninggalkan rumah, ayah itu melihat anaknya pergi. Hatinya sedih. Hatinya betul-betul terluka. Sebagai seorang ayah, seorang bapa yang membesarkan anak-anak, dia mungkin merasa gagal. Ketika anaknya pergi, dia melihat anaknya. Lambat laun, anak itu menghilang dari pandangannya. Bapak itu setiap hari menunggu anaknya pulang, karena dia yakin bahwa
Lewat jalan ini anaknya pergi meninggalkan dia, meninggalkan rumah. Dan lewat jalan yang sama, anaknya yang dia kasih ini akan kembali. Ini keyakinan seorang bapa. Bapa yang berbelas kasih. Dan benar, anaknya kembali. Anaknya kembali lewat jalan yang sama. Hati ayah mana yang tidak menerima pulang anaknya? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, si bungsu juga mungkin menggambarkan diri kita yang kadang-kadang keras kepala, suka protes, suka menuntut, dan memaksa supaya mendapat bagian lebih banyak. Bahkan juga kita meninggalkan keluarga, meninggalkan ayah, meninggalkan ibu. Mungkin kadang-kadang kita ingin mencari kenyamanan di luar rumah. Inilah gambaran si bungsu yang bisa jadi ada dalam diri kita. Dia pergi meninggalkan rumah. Atau juga kita kadang-kadang menjadi anak sulung yang merasa paling berjasa, paling benar. Maka kadang-kadang kita menjadi orang yang egois. Orang yang selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Orang yang tidak mau kalah. Kita sulit untuk melihat dan menerima orang lain, karena kita masih menggunakan cara pandang kita sendiri. Kita merasa kitalah yang paling berjasa. Inilah gambaran si sulung dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih, sahabat-sahabat garam dunia, sifat dari anak sulung dan bungsu ini dijembatani oleh belas kasih Bapa yang luar biasa dalamnya. Si bungsu diterima kembali sebagai bagian dari keluarga. Dia diorangkan, dia diangkat, disayangi kembali dengan cara baru. Pesta yang diadakan untuk dia menjadi simbol rekonsiliasi yang luar biasa dalam maknanya. Untuk kakaknya, anak sulung, bapaknya juga menguatkan dia bahwa segala sesuatu yang ada di rumah ini juga adalah miliknya. Tapi yang paling penting adalah kita harus bergembira, bersukacita, karena adikmu sudah kembali. Kembali ke pelukan Bapa, kembali ke rumah. Dia pergi dan dia kembali. Dia kembali dan hidup. Hidup baru inilah yang perlu kita rayakan. Pertobatan, pemulihan inilah yang kita syukuri. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, indah sekali pengalaman Injil hari ini yang menguatkan kita bahwa bagi Tuhan selalu ada jalan untuk kembali. Bagi Tuhan
Selalu ada jalan untuk pulang. Karena kalau Bapa dunia ini dengan tangan terbuka menerima kembali anak-anak mereka, apalagi Bapa di surga. Hari-hari ini mungkin ada di antara kita anak-anak, siapa saja yang hilang kasih sayang seorang ayah. Mari, jangan jadikan dirimu sebagai orang yang putus harapan. Jangan jadikan dirimu sebagai orang yang seolah-olah tanpa masa depan. Mari kembali kepada keluargamu, kepada orang tuamu. Kalau mereka sudah berpulang, doakan mereka. Kalau mereka masih hidup, sempatkan kunjungi mereka. Karena bagaimanapun, darah yang mengalir dalam diri kita adalah bagian dari orang tua kita. Keberadaan kita sekarang adalah bagian dari perjalanan cinta orang tua yang menjadikan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mungkin kita kecewa dengan orang tua kita. Tapi tidak sedikit orang yang bangga dengan orang tua mereka. Maka kalau hari-hari ini ada yang terluka, mari belajar untuk mengampuni. Mari belajar untuk saling memulihkan satu sama lain. Jangan tinggal di dalam lingkaran sakit hati, kemarahan, dendam, dan lain sebagainya. Karena itu tidak menambah apapun pada diri kita. Lepaskan pengampunan itu. Biar hati kita damai, biar jiwa kita dipulihkan dan sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mumpung masih ada kesempatan, mari kita kembali ke rumah. Kembali ke rumah di mana kita diterima. Dan yang paling penting, kita mau kembali kepada Tuhan. Tuhan yang hatinya penuh dengan belas kasih. Jangan tinggalkan doa. Bacalah firman Tuhan. Surat cinta Tuhan untuk kita. Dan sebagai orang Katolik, jangan lupa rayakan Ekaristi. Di sanalah kita boleh makan semeja dengan Tuhan di dalam perjamuan cinta tanpa syarat dari Yesus untuk kita. Buka hati kita supaya kita boleh mendapat pemulihan, kesembuhan, juga pendamaian untuk seluruh hidup kita. Supaya hidup kita sungguh-sungguh bermakna, berbuah, dan kita siap menjadi pribadi-pribadi yang membagikan belas kasih Allah itu untuk siapa saja. Karena kita sudah mengalami belas kasih Allah itu. Bagi Tuhan, pasti ada jalan untuk pulang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.